nalar tajam anak muda ini sontak buat jenderal polisi terdiam. Ada 3 hal yang urgent. Pertama, pelayanan publik. Kedua, perilaku. Yang ketiga, pengawasan. Pertama, tadi saya dengar Bapak bilang, polisi kok salah terus. Loh memang salah. Mau gimana? Mau gimana coba? Kalau benar ya benar, ini kan memang salah. Gimana? Itu. Terus komentarnya agak lucu juga, polisi merasa ditekan dari berbagai sisi, dari masyarakat, dari presiden. Loh Pak, yang biasa nekan masyarakat kan juga kawan-kawan Bapak juga. Jadi nggak apa-apa lah sesekali kita gantian. Gitu. Oke, perihal arogansi. Oh hedonisme aja dulu. Ada kegagalan dari Bapak dalam menangkap permasalahan hedonisme. Permasalahan hedonisme tidak dalam bagaimana hedonisme ditunjukkan, tapi adalah dari mana polisi mendapatkan harta kekayaannya. Menutup tindakan-tindakan hedonisme itu tidak menjawab permasalahan. Yang perlu dipertanyakan dan dijawab kepada publik adalah polisi bisa sekaya apa? Gajinya berapa sih? Tunjangannya berapa sih? Itu harusnya kalau dalam poin hedonisme. Kedua, perihal arogansi. Sekarang saya tanya apa? Penangkapan teman-teman, belum teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar yang hendak terjun ke medan aksi. Mereka bahkan belum datang aksi, belum mericu, belum apapun, mereka ditangkap. Itu arogansi atau bukan? Mereka tidak melakukan kesalahan apapun tapi mereka sudah ditangkap. Arogansi atau bukan? Kedua, perihal arogansi juga. Putusan MK menjelaskan bahwa polisi tidak boleh menduduki jabatan sipil. Tapi polisi sekarang entah dari mana idenya, saya nggak tahu dari bisikan dari siapa. Tapi pengen membolehkan itu dengan berbagai macam aturan-aturan hukum. Nah, perihal bagaimana polisi tetap berupaya, setidak-tidaknya ada tendensi untuk berupaya tetap menduduki jabatan sipil, itu arogansi atau bukan? Melihat di sini Pak, dari tadi Bapak kalau kita lihat pakai kacamata manajemen, Bapak itu hanya membahas tentang pengawasan, yaitu adalah evaluasi. Sekarang bagaimana dengan input dan prosesnya? Input polisinya berkualitas nggak? Kalau mau diawasin seketat apapun ya kalau inputnya udah sampah ya outputnya juga akan sampah. Trash in, trash out. Saya rasa gitu. Dari perspektif manajemen ya. Dalam prosesnya sekarang polisi pendidikannya berapa lama? Mempelajari hukum nggak secara cukup baik? Mempelajari ilmu sosial nggak? Politik nggak? Ketatanegaraan nggak? Lihat kemarin kasus di Sleman, polisi aja bingung dasar hukumnya apa? Kapolres. Sekarang gimana dengan input dan proses? Nggak cukup hanya dengan pengawasan. Dan yang paling penting dalam keseluruhan pemaparan Bapak mengenai reformasi Polri, tidak ada narasi baik secara langsung ataupun figuratif yang menggambarkan bagaimana kami sebagai anak muda itu dijamin kebebasannya untuk bisa berekspresi, untuk bisa menyatakan pendapatannya di muka publik. Di mana letak reformasi jika hal yang paling esensial demikian itu hilang dari benak kepolisian? Sekian.